Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Audio Jungle. المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال في آية أخرى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitabullahi wa sunnat rasul. Wa qala aydan ni'matan yuhsir fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal marad. Wa qala aydan ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'ama wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata salam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tokoh masyarakat kita, para ulama yang sudah bersama dengan kita pada saat ini. Selamat datang Pak di pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Al-Fatihah sekaligus peresmian tim baru Aisyah yang mudah-mudahan bisa kita harapkan menjadi lahir pencerahan di lokasi kita ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Medan beserta rombongan. Untuk dimaklumi bahwa Ibu Ketua Aisyah baru pulang dan menunaikan ibadah haji selama hampir kurang lebih 1 bulan berada di Kota Mekah dan Kota Madinah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga haji yang beliau laksanakan itu berpredikat mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mabrur itu satu akar kata dengan al-barru, satu akar kata dengan al-birru, artinya adalah kebaikan dan kebaikan yang sangat luas.
Haji mabrur itu adalah sebuah ibadah haji yang dilaksanakan yang pelakunya itu setelah kembali ke tanah air bisa menjadi baik dan kemudian memberikan kebaikan bagi lingkungannya. Orang-orang yang tergabung dalam berbagai macam kebajikan disebut dengan al-amr. Maka ada satu ayat di dalam Al-Quran, wa tawaffana ma'al amr. Wafatkan kami, kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang al-amr, orang-orang yang benar. Karena memang ibadah haji ini sangat luar biasa. Dan yang terpenting adalah bagaimana spirit ibadah haji itu bisa diimplementasikan dan dilaksanakan secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, dulu pada masa Yunani kuno ada sebuah istilah yang disebut dengan idiom. Idiom itu pada masa sekarang ini diartikan dengan orang yang secara mental terbelakang. Tapi pada masa Yunani kuno, idiom itu ditujukan kepada orang-orang yang secara akademis bagus, secara material juga berpunya. Tapi kemudian orang itu hanya berpikir tentang diri, tentang keluarga, dan tidak peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Itulah yang disebut dengan idiom. Maka kalau ada warga persyarikatan, baik Muhammadiyah dan Aisyah yang merasa benar sendiri, merasa bahagia sendiri, dan tidak peduli dengan orang lain, maka dia masuk bagian dari idiom. Mudah-mudahan di pengajian ini tidak ada kategori idiom itu. Yang ada boleh jadi di tempat lain, dan bukan di pengajian-pengajian. Semoga senantiasa sehat dan aku dalam menjadi lokomotif dan ibu pembaruan di Kota Medan. Karena memang Aisyah ini adalah organisasi perempuan yang sangat luar biasa. Anggaran dasar Muhammadiyah itu ada 40 pasal. Anggaran rumah tangga itu ada 38 pasal. Tapi berbeda dengan anggaran dasar Aisyah. Berbeda dengan anggaran rumah tangga Aisyah. Jumlahnya itu 46 pasal. Lebih banyak. Lalu kalau dalam konteks ideologi Muhammadiyah, kita mengenal muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, kita juga mengenal muqaddimah anggaran dasar Aisyah. Dan ketika saya membaca berkali-kali muqaddimah anggaran dasar Aisyah, itu narasi dan penjelasannya tidak selengkap muqaddimah anggaran dasar Aisyah. Muqaddimah anggaran dasar Aisyah itu jauh lebih lengkap. Bahkan terdapat kutipan-kutipan ayat Al-Quran yang sebenarnya itu senantiasa menjadi spirit dalam kehidupan kita. Spirit itu satu akar kata dengan spiritual. Spiritual satu akar kata dengan spiritus. Dulu saya di kampung, ketika belum ada PLN itu pakai lampu patroma. Lampu patromanya itu disiram dengan spiritus. Lalu kemudian dinyalakan, bolanya terbakar, baru muncullah terang. Maka sebenarnya spiritual dan spiritus itu satu akar kata yang artinya adalah membakar. Maka orang yang memiliki spiritualitas itu adalah orang yang senantiasa terbakar untuk melakukan kebaikan. Ini makna dari spiritualitas, spiritus. Maka Arnold Toynbee itu ahli sejarah itu pernah membuat sebuah teori
Pak Wahyudana, namanya adalah teori radiasi budaya. Ini kajian-kajian S3, tolong perhatikan bagus-bagus. Jadi nanti di akhir dari pengajian saya akan memberikan ujian tengah semester, lulus apa enggak? Kalau lulus, untuk ke depan Bang Irwan silakan mengundang saya lagi. Kalau tidak lulus, inilah pertemuan pertama sekaligus terakhir. Ini Bapak Ibu ikuti ya, ini kajian betul-betul. Jadi kalau mengharapkan Mas Korik mengisi pengajian, Bapak Ibu mendapatkan canda dan tawa sampai sakit perut, jangan Mas Korik. Mas Korik mengisi pengajian, Anda berhasil, nanti Bapak Ibu ketika keluar dari pengajian ini otaknya mengalami turbulensi, itu berhasil. Jadi dalam teori radiasi budaya itu Bapak Ibu oleh Arnold Toynbee, dia mengatakan sebuah bangsa itu memiliki lapisan-lapisan. Lapisan terluarnya, yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Lapisan terluar, ini lapisan yang paling rendah. Lapisan yang kedua adalah estetika, seni. Lapisan yang ketiga adalah etika, moral, akhlak. Dan lapisan yang keempat adalah spiritualitas, agama. Satu bangsa yang lapisan keempatnya spiritualitas, ketika terjadi gejolak ekonomi seperti apapun, maka bangsa itu akan tegak dan bertahan dalam waktu. Maka ketika terjadi COVID dari tahun 2020 sampai 2022-2023, bangsa Indonesia itu Bapak Ibu sekalian tidak ada yang melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena pertahanan spiritualitasnya sangat luar biasa. Itulah hebatnya Indonesia itu. Makanya 95% masyarakat Indonesia itu mengatakan agama penting dalam kehidupan. Inilah calon-calon penghuni surga. Cuci dulu di neraka baru masuk kasih. Ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, etika, dan spiritualitas. Ini saya baru mengkaji satu akar kata spirit atau spiritus. Bapak Ibu, meskipun spirit dari sebuah bangsa kuat seperti Indonesia ini, tapi kalau lapisan paling luar, ilmu pengetahuan dan teknologi lemah, maka bangsa itu tidak bisa menguasai dan mempengaruhi dunia. Meskipun agama kita bagus, meskipun spiritualitas kita oke, dan kita bisa bertahan dalam waktu selama serangan COVID itu, tapi sejauh kita tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bangsa kita tidak akan bisa mempengaruhi dunia. Itu yang terjadi di Indonesia. Ada bangsa-bangsa tertentu yang ilmu pengetahuan dan teknologinya kuat, estetikanya bagus, etikanya oke, tapi spiritualitasnya lemah. Meskipun spiritualitasnya lemah, tapi dia bisa mempengaruhi dunia karena dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh Korea Selatan, dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini handphone saya dari Korea Selatan, mereknya apa? Samsung. Samsung, karena masuk bensin takwa Samsung namanya. Bukan Samsung. Kita kasih nama baru, Muhammad Samsul. ribu jiwa masyarakat Korea Selatan melakukan bunuh diri massal karena tidak memiliki kekuatan akar-akar spiritualitas. Maka Pak Wahyudana sebagai tokoh yang selalu membawa inspirasi kami lewat jalur struktural itu, ketika ada yang mencoba untuk membuka kolom agama dihapuskan dari identitas KTP kita, maka kita berontak. Harus kita paham. Jadi jangan macam-macam dengan persoalan agama ini. Memang ada agama, ada keagamaan. Agama itu ilahiyatul masdar, sumbernya dari Tuhan. Wa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'a fi sunnatus sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati bis salafil ibadi dunya wa ukhra. Agama itu adalah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an
maupun dalam hadis. Isinya 3, perintah, larangan, petunjuk. Tujuannya agar bahagia dunia dan akhirat. Itu agama. Kalau Bapak Ibu dan saya beragama tapi nggak bahagia, itu yang salah keagamaannya, bukan agamanya. Yang salah adalah keyakinan kita. Yang salah adalah pola pikir kita. Dan yang salah adalah implementasi dari keagamaan kita dalam kehidupan. Itu yang perlu untuk direvitalisasi. Maka ada di Muhammadiyah ini revitalisasi ideologi Muhammadiyah. Ketika kita menganggap diri kita sudah menjadi warga perserikatan, tapi ternyata kita mengalami disorientasi. Kemana ke Muhammadiyah kita ini? Kuopadis Muhammadiyah dan Aisyah. Kita mau kemana? Kita nggak tahu. Maka perlu dilakukan revitalisasi. Kalau dalam istilah Al-Quran, revitalisasi itu namanya watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, saling menasihati satu sama lain. Inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Itu teori radiasi budaya dari Arnold Toynbee, ini penting sekali. Maka sekarang negara-negara di dunia ini Bapak Ibu yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa mempengaruhi dunia. Nah, ada sebuah survei dari Pew Research, lembaga terkenal di Amerika Serikat. Jadi lembaga itu mengeluarkan merilis survei bahwa tahun 2050 dunia ini akan dikuasai oleh Tiongkok. Tiongkok itu daerah tengah, kata lainnya adalah China. Tapi kemudian pemerintah kita di tahun 2014 itu tidak lagi menyebut China, menyebutnya dengan Tiongkok. Kenapa? Karena kalau China itu konotasinya negatif dan segregatif, sebuah kelompok masyarakat yang tidak menyatu dengan pribumi. Padahal hubungan kita dengan China bagus. Makanya Bapak Ibu sekali-kali berkunjung ke situs kota China di Maryland. Situs kota Cina. Sekretaris PJM kita kan mirip Cina. Dan nenek moyang kita itu dari Yunan, Cina Selatan. Pak Asyik Shah bulan kemarin baru pulang dari Cina. Minggu kemarin Pak Mutolik baru pulang dari Cina. Saya 2017 itu ke Cina. Saya tanya kepada mereka, gimana pengalaman dari Cina? Malu bilang, selama ini dari pengajian maki-maki Cina. Ternyata pada saat kita ke Cina, majunya luar biasa. Indonesia merdeka tahun berapa, Pak? Tahun 45. Cina hari-harinya tahun berapa, Pak? 49. Tapi dalam 40 tahun Cina itu mampu untuk bangkit dalam segala konteks. Ada nggak kipas angin di sini? Cina itu buat kipas angin yang kipasnya nggak ada. Kalau Bapak Ibu naik mobil kemarin, mobil listrik buatan Korea dan Jepang itu hanya 500 km bertahannya, udah gitu dicas. Kalau Cina 1000 km. Saya tidak membangga-banggakan Cina. Di sana ada 50 juta umat Islam. Dan masjid sebagian besar itu didukung dan dibantu oleh pemerintah Cina. Dan sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah, Ustadz Muhammad Sayuddin, itu tamatan dari Australia. Di Australia perpustakaan buka 24 jam. Ketika jam 10, jam 11 malam udah gak ada mahasiswa lagi di pustaka itu, Mas Bendahara, kecuali beberapa mahasiswa, dan itu dari Cina. Di Cina itu mereka membaca buku per tahun 20 sampai 30 buku, sama isinya dibaca. Kalau saya kan baca judulnya doang, itu stres. Maka pintar, mereka mengamalkan istilah tinggalan di pola. Kita ustaz-ustaz yang menjadi maki-maki Cina kan? Kenapa? Karena kita senantiasa Bapak Ibu sekalian mengklaim dan menjustifikasi sesuatu sesuai dengan tempurung otak kita yang sangat terbatas. Ini Al-Quran di hadapan saya waktu itu. Semakin cerdas seseorang dalam memahami Al-Quran ini semakin bersinar. Tapi semakin cetek pemikiran seseorang untuk memahami Al-Quran, maka wawasannya akan semakin cantik. Maka objek ini akan sangat ditentukan oleh orang-orang yang menentukan dan menafsir objek. Jadi harus dipahami. Bang Isa, bisa dibuktikan memantuk-mantuk Ini situasi dan kondisi.
Bapak Ibu sekalian. Nah itu yang saya hormati baru Ibu Ketua PDA. Makanya Mas Farid kan panjang dalam isi pengajian. Ini baru pengantar saja Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Wakil Danil, Ibu Ketua PDA. Ini belum isinya lagi PR. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Cabang Pak Iwan yang sudah menyampaikan kata sambutan sekaligus setengah dari tausiah. Materi yang disampaikan Pak Iwan itu sebenarnya setengah dari materi yang saya siapkan dari habis subuh. Jadi kalau sekitar 10 menit lagi beliau menyampaikan pengajian, berarti separuh dari materi saya sudah dilakukan. Apalagi kalau ketua cabangnya itu Ustaz, saya sangat gelisah. Repot. Kenapa? Karena materinya mesti mirip-mirip dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah. Aisyah itu nisbahnya itu ke Aisyah. Aisyah itu babul ailan, itu ulama perempuan. Aisyah adalah orang yang paling paham dengan Nabi. Maka Aisyah pernah meriwayatkan sebuah hadis, karena guru Quran. Alat Nabi itu adalah Al-Quran. Nabi itu siapa? Living Quran. Quran yang berjalan. Kalau kita mau tahu bagaimana Al-Quran terimplementasi secara baik, maka lihatlah perilaku Nabi. Lewat apa? Lewat hadis. Tak hanya lewat hadis, Al-Quran sendiri memberikan narasi yang sangat terpuji kepada Nabi, tapi objektif. Al-Quran itu terkadang juga Al-Quran memberikan kritik kepada Nabi. Ketika misalnya Nabi pada saat satu ketika menerima para pembesar kafir Quraisy, kemudian menegasikan sahabat yang buta, nanti ingin mendapatkan tausiah. Betul. Satu surat dalam Al-Quran, Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Jadi tidak boleh ada segregasi sosial dalam konteks itu. Orang itu harus dilihat dari kualitasnya dan niatnya, bukan dari status sosial yang dia miliki. Dan ini sebenarnya ditekankan juga dalam Muqaddimah anggaran dasar Aisyah. Maka Pak Ketua Cabang, Pak Sekretaris Cabang, Pak Bendahara Cabang, dan seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah wajib juga membaca Muqaddimah anggaran dasar Aisyah itu. Nah kemarin saya anggota utama, anggota dan peserta berbeda. Kalau anggota bisa dipilih, bisa memilih. Tapi kalau peserta peninjau itu namanya. Nanti ke depan ini muktamar kita tahun 2027, 49 saya anggota muktamar. Kenapa? Karena saya anggota takbir tanpa sia-sia. Anggota muktamar. Di muktamar ke-48 di Solo kita memutuskan risalah Islam berkemajuan. Itu menjadi spesialisasi saya. Yang kemudian pimpinan pusat meminta agar itu saya baca, masih berbentuk draft, kemudian kita berikan beberapa catatan. Tapi ingat, tak hanya Muhammadiyah yang melahirkan risalah Islam berkemajuan, tapi Aisyah juga melahirkan risalah perempuan berkemajuan. Jadi mereka tuh maju. Bapak-bapak sekalian, bahkan dalam Muqaddimah anggaran dasar Aisyah itu disebutkan di situ, Duribat alaihim dhillah aynama tuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas wa ba'u bighadabi minallahi wa duribat alaihimul maskana. Manusia itu meliputi kehinaan di mana saja berada, kecuali jika manusia itu punya dua hubungan sekaligus. Yang pertama adalah hablu minallahi, yang kedua adalah hablu minan nas. Hablu minallah, Allah itu zat yang maha tunggal. Nama bagi zat yang sangat sempurna itu namanya Allah. Tapi terkadang Allah menyebut dirinya dalam Al-Quran dengan kata yang beragam. Kadang Rob itu artinya Tuhan. Maka Tuhan sebagai pendidik dan pemelihara namanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Maka para pendidik itu disebut dengan Murabbi. Lembaga pendidikan disebut dengan tarbiyah. Tarbiyah itu artinya juga selain lembaga pendidikan juga diasingkan dengan tempat untuk mengembangkan bakat anak didik. Maka sekolah itu disebut dengan selain madrasah juga tarbiyah, tempat mengembangkan bakat. Maka para guru yang hadir di sini, kita lihat anak kita bakatnya itu berbeda-beda. Jangan anak kita pintarnya kita ukur dari aspek kognitif, nggak akan pernah berhasil. Biasanya anak-anak yang kemampuan akademiknya sangat
umum dan terkadang menengah ke bawah dalam kehidupan, dia yang akan berproses kemudian lebih berhasil daripada anak-anak yang secara kognitif bagus. Maka pernah satu ketika ada pengalaman dari Andy Eknoy ya, dalam sebuah perusahaan dia membuat aplikasi terbuka bagi para pelamar yang ingin bergabung bersamanya di sebuah perusahaan yang dia pimpin. Lalu Andi Eknoya ini meluluskan calon-calon yang nilai kuliahnya, ijazahnya itu tinggi-tinggi. Yang tidak tinggi dia coret. Apa yang terjadi dalam proses perjalanan aktivitas dalam perusahaan itu, dia menyesal. Ternyata anak-anak yang pintar itu cenderung untuk egois dan mementingkan diri sendiri. Itulah idiot tadi. Sementara Bapak Ibu sekalian, setelah dievaluasi kembali kemudian diganti kepada generasi yang nilainya biasa saja. Tapi ternyata generasi yang biasa saja itu Bapak Ibu sekalian itu bisa bekerja dalam sebuah kelompok dan melahirkan karya yang sangat luar biasa. Maka pimpinan di Muhammadiyah dan pimpinan di Aisyah nggak perlu pintar, yang penting bisa bekerja dalam kelompok. Pak Irwan nggak perlu pintar-pintar, Pak. Bapak nggak perlu profesor. Nggak perlu. Tele nggak usah ngambil dokter, nanti Mas Farid tersaingi. Coba. Tapi bisa bekerja dalam sebuah kelompok. Haqqun minan nas, itu yang penting. Kita beda dengan Kiai Dahlan. Kiai Dahlan selain pintar dan dia merupakan Habib keturunan dari Nabi, dia juga bisa bekerja sama dengan orang lain. Biasanya anak-anak yang pintar itu akan cenderung untuk berperilaku egois. Kita patut bangga, Bapak Ibu patut bangga ketika punya anak cucu hafal Quran 20 juz, 30 juz, 35 juz misalnya. Quran berapa juz ya Pak? 31 atau 33? 30 juz. Tapi terkadang ada sebuah penelitian dan kritik bagi lembaga Tahfizul Quran yang melahirkan generasi yang kita sebut dengan Quran itu adalah anak-anak yang cenderung untuk memelihara hafalan-hafalannya, tapi tak peduli dengan kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Di sini letak kelemahannya. Maka UNESCO itu mengatakan di sini pentingnya living values. Living values itulah yang kemudian ditekankan dalam risalah perempuan berkemajuan dan risalah Islam berkemajuan itu. Ini yang perlu kita kaji Bapak Ibu. Maka ketika ibu-ibu punya anak atau cucu pulang ke rumah, tanya, nilai raportmu berapa nak? Oh nek, saya juara 11 dari 12 siswa nek. Itu yang ke-12 sakit nek, nggak datang. Boleh jadi nanti ke depan dia yang akan menjadi anggota DPR RI. Jangan khawatir. Ronaldo, Lionel Messi itu adalah orang-orang yang secara akademik lemah, tapi maha cerdas di lapangan hijau. Bapak Ibu, dulu ada sebuah universitas namanya Universitas Ikan Rimba. Kurikulumnya itu Bapak Ibu memanjat, berenang, terbang, menyelam. Ketika mata kuliah terbang, yang terbangnya paling tinggi dan paling jauh itu adalah burung elang dan raja wali, maka nilainya A. Lalu yang kedua mata kuliah memanjat, yang paling jago itu adalah monyet, nilainya A+. Kebetulan dalam kelompok mahasiswa di hutan rimba itu ada entok atau bebek. Terbang tak bisa, lari tak kencang, manjat tak bisa. Dia dapat nilai E terus. Begitulah kalau seandainya kita menilai kemampuan dari anak didik kita dari aspek kognitif, sampai kapanpun dia tidak akan pernah berhasil. Maka coba lihat di Muhammadiyah, ada majelis dikdasmen, majelis yang ngurusin pendidikan. Ada majelis pemberdayaan masyarakat, ada majelis kader dan sumber daya insani. Jadi masing-masing potensi itu betul-betul diimplementasikan secara baik di pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah. Itu potensinya kan macam-macam. Nggak satu potensi itu Bapak Ibu sekalian. Ada anggota ranting Muhammadiyah yang datangnya 5 tahun sekali pun mengevaluasi.
mudah-mudahan nggak terasa. Dan mudah-mudahan Bang Irwan nggak ada di sini. Nggak ada bedanya sama saya. Ada pimpinan cabang yang tak pernah datang rapat. Datangnya itu pada saat muscap. Dan namanya dipampangkan, terpilih pula dia nomor 3 di situ Bapak Ibu. Nggak pernah hadir. Ada anggota pimpinan cabang yang rajin sekali hadir. Seminggu 7 hari, 8 hari dia datang. Maka ada kepemimpinan yang sangat luar biasa. Jangan kita memaksa situasi dan kondisi agar sesuai dengan benak kita. Bang Irwan, kayak Mas Wan sebagai bendahara, Pak Bendahara, Pak Sekretaris, Bang Jul Helmi itu harus berdamai dengan lingkungan dengan berbagai macam potensi yang ada itu. Jangan kita berharap situasi dan kondisi sesuai dengan mindset kita. Kita akan disiksa oleh keadaan dan kita akan stres. Maka menjalankan Muhammadiyah ini tidak boleh terlalu bersemangat. Menjalankan Aisyah ini tidak boleh terlalu bersemangat. Ambil Muhammadiyah middle path, jalan tengah saja. Semangat boleh, tapi jangan terlalu semangat. Sedang-sedang saja. Coba lihat pepatah Minang, nanti dia pakai bertanya. Kalau Anda ingin bertanya, tanyalah kepada orang pintar yang cerdas. Dan pangkak kelapeh bagian orang yang budak di ranting kita, di cabang kita, manfaatnya ada. Kalau ranting ini sedang perang dengan yang lain dan itu nembak lalu melepas bom, kasih orang yang budak, benar telinganya nggak pecah. Dan buta pengambil asam. Orang yang buta itu Bapak Ibu sekali manfaatnya juga banyak. Ketika di kampung misalnya panen, lalu padi dijemur, Bapak Ibu sekalian, lalu setelah kering ditumbuk mau dijadikan beras, itu kan mesti sampahnya banyak. Yang membersihkan dan mengembus adalah orang yang buta, pasti nggak boleh lipat. Dan lumpuh pengaruh ayam. Orang yang lumpuh nggak bisa jalan, jangan dihina, manfaatnya ada. Ketika padi dijemur di halaman, ayam banyak datang. Suruh aja dia jaga padi agar tidak dimakan ayam. Insya Allah tetap duduk di situ. Ya ada orang di ranting Muhammadiyah Aisyah, ada orang yang di cabang Muhammadiyah Aisyah, kan seperti itu. Semua ada manfaatnya. Coba lihat Rasulullah SAW mampu untuk mengakomodir semua potensi yang ada. Meskipun para sahabat itu Bapak Ibu ada yang gengsi juga. Orang Arab ini luar biasa gengsinya Bapak Ibu. Maka di Indonesia itu hampir menjadi perdebatan Pak. Hampir menjadi perdebatan. Bagi Muhammadiyah nggak penting hampir. Kiai Dahlan itu kakeknya namanya Sunan Giri. Sunan Giri ditarik ke atas itu jumpa pada Rasulullah SAW. Artinya Kiai Dahlan itu merupakan Habib. Tapi di Muhammadiyah Habib mohon maaf nggak laku. Nggak laku. Kalau di lingkungan luar Habib sangat laku. Maka sekarang ada tes DNA untuk Habib. Wajah persyaratan sebenarnya Habib. Bagaimana ketua cabang Habib wajahnya agak beda ya. Habib itu sebenarnya. Makanya nanti ke depan protokol kalau bisa membuka acara pengajian cabang kepada Pak Irwan Habib Irwan, kita kasih Habib. Karena keturunan dari Kiai Dahlan secara ideologis. Tapi slogan di Muhammadiyah itu tunjuk ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa sih yang diperintahkan Quran? Yuk kita laksanakan. Apa sih yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis dan sunnah? Yuk kita laksanakan. Hadis dan sunnah itu bedanya Bapak Ibu. Kalau hadis ucapan Nabi, tapi kalau sunnah selain ucapan juga perilaku dan persetujuan Nabi. Setiap hadis sudah pasti sunnah. Sunnah belum tentu hadis. Sunnah lebih luas. Makanya sekarang tunjuk ilal Quran was sunnah al-maqbulah. Sunnah al-maqbulah itu. Inilah luar biasanya Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian. Dalam matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah pada butir yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian kelima. Khusus yang pertama, anugerah terbesar dalam hidup kita setelah Islam ini Bapak Ibu adalah Muhammadiyah. Maka jangan pernah meninggalkan Muhammadiyah ini. Pak
Wahyu Daniel, mohon maaf, saya ingin memberikan kritik kepada kita semua. Ada yang mengatakan, tolong jangan disampaikan keluar ya Bapak Ibu, rahasia kita aja. Ada yang mengatakan organisasi Islam terbesar dunia itu adalah saudara kita Nahdlatul Ulama. Enggak. Dari perspektif apa kita nilai, Bang Nisa? Kalau dari perspektif anggota, iya. Karena setiap yang ibadahnya subuhnya pakai kunut itu NU. Ingat, organisasi Islam terbesar di dunia itu adalah Muhammadiyah. Kenapa? Lembaga pendidikan Muhammadiyah sangat luar biasa. TK-nya ada 5.000-an, SD-nya, SMP, SMA, perguruan tingginya itu ada 172. Bahkan termasuk yang terbaik di dunia, bukan akhirat. 2 tahun lalu yang terbaik di dunia itu adalah Universitas Muhammadiyah Malang. 30 tahun lalu ada seorang pemikir gila dari Muhammadiyah namanya Abdul Malik Fajar. Dia membeli tanah rawa-rawa dan itu harganya sangat murah, dan dia mendapatkan cemoohan binaan dari warga perserikatan sendiri dan dari masyarakat secara umum, karena membeli rawa-rawa yang harga tanahnya itu nggak ada dan sangat rendah. Tapi kemudian dibeli oleh Abdul Malik Fajar itu, yang kemudian dia transformasikan menjadi sebuah kampus yang sangat besar, namanya Universitas Muhammadiyah Malang, dan itu terbaik se-Indonesia, Bapak Ibu. Dan yang kemudian tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Malang itu menjadi kampus Islam terbaik nomor 1 di dunia. Universitas Islam Madinah kalah, Ummul Qura kalah, Al-Azhar kalah, di bawah Universitas Muhammadiyah Malang. Kalau 3 kampus di Timur Tengah yang saya sebutkan dananya dari pemerintah, kalau UMM dananya dari kantong Bapak Ibu sekalian, mana lebih hebat? Itulah Muhammadiyah. Jadi Pak Wahyu Daniel kalau mau infak kasihkan saja 10 juta kemarin. Nanti Bapak Ibu 3, 4, 5 tahun ke depan yang 10 juta bagi Muhammadiyah dan Aisyah itu menjadi 100 juta. Yakin ya itu? Pak Busra Mukodas menyampaikan kepada saya 4 mata beliau bercerita. Kenapa Busra Mukodas ya? KPK hanya satu organisasi Islam yang masih bisa kita percaya, yaitu Muhammadiyah, kata beliau. Karena luar biasa Bapak Ibu. Pak Syamik bilang, Mas Borin, judicial review pada masa kepemimpinan Pak Den itu terkait dengan persoalan sumber daya alam, air. Banyak orang yang datang kepada Muhammadiyah dan berkoper-koper uang dolar agar Muhammadiyah menghentikan judicial review. Tapi kemudian Muhammadiyah tak bergeming. Judicial review terkait dengan pengelolaan sumber daya alam harus kembali kepada masyarakat Indonesia, jangan kembali kepada korporasi tertentu. Dan uang itu ditolak oleh Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah tak butuh uang, butuh, tapi Muhammadiyah lewat jalur regulasi. Maka Pak Den dikenal sebagai tokoh jihad konstitusi. Dan penting sekali. Maka tokoh-tokoh seperti Pak Wahyu Daniel betul-betul harus kita kawal Bapak Ibu, karena beliau akan mengakomodir pikiran-pikiran kita yang kemudian diperjuangkan di struktural. Ini yang sangat penting. Maka ada amar ma'ruf nahi munkar. Wa takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah ada segolongan umat, artinya kita bersatu, nggak boleh kita bercerai-berai. Dan kita, Bapak Ibu sekalian, meskipun banyak pikiran, tapi pikiran kita ketika berbeda itu tidak menyebabkan kita bermusuhan. Saya pada satu sisi itu benci sekali dengan Israel, karena mereka itu menginvasi Palestina, sampai kemudian kota Palestina itu tenggelam dengan kekuasaan Israel. Dan Israel itu adalah anak emas dari Amerika Serikat, itu Bapak Ibu. Betul-betul harus kita kutuk ya. Tapi ingat, pada sisi yang lain Bapak Ibu, ada kelebihan-kelebihan Israel yang kenapa mereka bisa sekuat itu, padahal jumlahnya nggak banyak. Israel itu penduduknya hanya 9 juta, 1,5 itu umat Islam di sana itu. Tapi ternyata setelah saya pelajari beberapa waktu belakangan ini Bapak Ibu, misalnya terkait dengan APK, angka partisipasi kasar. Maksudnya itu apa? APK itu Bapak Ibu, kalau ada 10 anak yang tamat SMA, maka di Indonesia itu bisa dipastikan 3 anak akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah. Hanya 3 orang melanjutkan, 7 orang nganggur. Rendah ya. Berarti APK kita itu 30%. Nah di Israel itu Bapak Ibu, ketika ada 10 orang anak yang tamat SMA, APK mereka 9,5 sampai 10.
sampai 100. Artinya dari 10 anak yang tamat dari SMA itu bisa dipastikan 9 orang sampai 10 orang kuliah di perguruan tinggi. Artinya setiap masyarakat Israel itu adalah sarjana, Bapak Ibu. Maka pintar ibu-ibu Aisyah, bolos-boloslah ibu-ibu dalam pendidikan. Biar ibu-ibu makannya ikan asin, sambal teri, tahu tempe, ikan dan daging kalau ada selama bin Akbar. Tapi anak semua sarjana, anak semua sekolah. Karena memang nggak mungkin kita akan maju kalau kita mengabaikan dunia pendidikan. Maka Muhammadiyah adalah organisasi yang sangat concern dalam konteks pendidikan ini, Bapak Ibu. Dan lembaga pendidikan di Israel itu termasuk yang paling baik di dunia. Ini Pak Wahyudana sebagai tokoh kami, saya sampaikan kepada Bapak, 500 perusahaan terbaik di dunia ini 60 dari Israel, Pak. Ini Pak, saya pakai handphone Samsung ini, Bapak Ibu sekalian. Ini softwarenya dipasok dari 60 punya Israel itu. Kita aja teriak-teriak, boykot produk Israel dan seterusnya. Tapi kita nggak mempersiapkan keadaan yang Israel yang sekarang itu sudah dipersiapkan 50 tahun yang lalu. Keadaan politik kita yang sekarang itu sudah didesain Pak 5 tahun yang lalu. Harus dipahami. Indonesia merdeka tahun 1945. Hari jadi India tahun 1949. Hari jadi India tahun 1947. Coba tengok Cina, dalam konteks apapun maju. Dan mereka betul-betul belajarnya nggak main-main. Masjid-masjid di sana dibiayai oleh pemerintah Cina. Sementara kita umat Islam lewat berbagai macam media sosial, WA group, Facebook dan seterusnya, kita menjadi konsumen dan sampah dari media sosial itu. Terutama para ustaz yang ketika menyampaikan pengajian materinya itu tidak mencerahkan. Isinya adalah doktrin dan kecurigaan. Nah kalau sekiranya misalnya kita beragama terus menerus curiga, kapan kita bahagia dan beragama ini? Kalau sejauh ini kita bermuhammadiyah tidak memajukan dan menggembirakan, untuk apa kita bermuhammadiyah ini? Maka berislam harus menggembirakan, bermuhammadiyah harus menggembirakan, kemudian memajukan. Ini penting bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Coba tengok negara-negara Islam di Timur Tengah, dari Aljazair, Mesir, Sudan, Arab Saudi, Irak jumlahnya 14, bahasanya sama, bahasa Arab. Tapi sampai hari ini mereka berperang satu sama lain. Hanya 2 negara di dunia yang konsisten mendukung Palestina. Yang pertama adalah Indonesia dan yang kedua adalah Iran. Iran pun kita masih dibenturkan karena mereka Syiah. Gak ada fatwa dari Muhammadiyah mengatakan Syiah itu merupakan haram dan sesat. Yang mengatakan ustaz-ustaz kita. Ini kok diam semuanya? Ada gak makan siangnya kira-kira ya? Ya saya sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu agar kita mengerti situasi dan kondisi yang demikian. Coba tengok Indonesia Pak Wahyu Daniel, potensi yang sedang coba Galimah itu luar biasa. Saya bercerita kepada masyarakat dunia, mereka belum ada apa-apanya. Kalian tokoh demokrat, tokoh multikultural, tapi presiden kalian belum ada yang perempuan. Tidak ada yang perempuan. Siapa? Ibu Megawati. Dan Ibu Megawati itu Aisyah. Makanya mendukung partainya Aisyah. Mohon maaf. Aisyah. Wah, Presiden Indonesia itu banyak yang terkait dengan Muhammadiyah, toh. Bung Karno. Dalam buku Makin Lama Makin Cinta itu. Wah, luar biasa. Dalam diri saya mengalir darah Muhammadiyah. Ada Muhammadiyah Ustaz. Presiden kedua Pak Harto, aku dididik di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Presiden ketiga kita siapa? Habibie, aku dididik di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Presiden keempat kita Gus Dur. Gus Dur mengatakan aku dijatuhkan oleh orang Muhammadiyah.
Presiden kelima kita Ibu Megawati. Beliau merupakan anak kandung dari Ibu Fatmawati. Fatmawati ini anak kandung dari Hasanuddin. Hasanuddin ini pimpinan daerah Muhammadiyah Bengkulu. Bung Karno ditahan di sana, kemudian ketemu sama Ibu Fatmawati, lalu mereka menikah. Dan lahirlah anak namanya Megawati. Dari semenjak kandungan Ibu Megawati itu sudah Aisyah. Sudah Aisyah. Ini kemana Mas Farid namanya? Sudah Aisyah, ini kan objektif saja. Setelah Ibu Megawati, Pak SBY menjadi presiden selanjutnya itu juga amat erat kaitannya dengan Muhammadiyah. Apa kata Pak SBY? Kalau saya ke kantor istana, saya lewat depan kantor pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada Muhammadiyahnya gitu. Setelah Pak SBY, Pak Jokowi itu lebih luar biasa lagi dengan Muhammadiyah. Istri saya tamatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Muhammadiyah juga. Cucu saya lahir di PKU Muhammadiyah Solo. Muhammadiyah. Pak Prabowo katanya juga orang dengan Muhammadiyah. Juru bicara saya mantan pemuda Muhammadiyah. Semuanya Muhammadiyah. Apakah bangga kita menjadi Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian? Wa takum minhum ummatun yad'una ilal khair, mengajak kepada al-khair, kebaikan. Di antara al-khair itu maknanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Maka Bapak Ibu sekalian, saya sarankan kepada kita untuk rutin membaca Al-Qur'an maupun hadis. Tadi ketika mau turun saya masih sempat baca 1-2 ayat di handphone Bapak Ibu. Dan itu jangan malas-malas. Bagaimana mungkin kita akan muncul tegak menjadi aktivis-aktivis yang tergabung dalam Muhammadiyah dan Aisyah kalau sekiranya misalnya kita tidak membaca Al-Quran maupun hadis. Kalau bisa itu kita rutinkan Bapak Ibu. Gak ada penawaran lagi. Itu makna dari al-khair. Ada juga al-ma'ruf, itu artinya juga kebaikan tapi tradisi. Ada al-bir tadi, al-makruh, itu juga kebaikan. Ada at-thayyib, thayyib itu kebaikan. Ada halal dan thayyibah. Halal itu baik secara status hukum, thayyib itu lewat zatnya. Kira-kira seperti itu. Wa ya'muruna bil ma'ruf, lakukan gerakan-gerakan kebudayaan, gerakan-gerakan kultural. Maka Muhammadiyah ini adalah gerakan kultural. Itulah sebabnya Abdul Muiz itu pernah berjumpa Kiai Dahlan. Kemudian beliau mengatakan, Kiai, alangkah lebih bagus kalau sekiranya Muhammadiyah ini menjadi partai politik. Lalu Kiai Dahlan tetap mengatakan Muhammadiyah ini adalah organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Maka Pak Mario Daniel ini saya jelaskan kepada kita semua, Muhammadiyah ini bukan organisasi politik, tapi organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bagian politik itu ada di dalamnya. Maka kita punya lembaga hikmah. Dan jangan ajari Muhammadiyah ini multikultural. Jangan ajari Muhammadiyah cinta pada NKRI. Karena Kiai Dahlan itu semenjak awal berdirinya Muhammadiyah itu mencintai NKRI. Tapi kita nggak pernah berteriak NKRI harga mati, nggak pernah. Apa yang dibutuhkan oleh negara ini Muhammadiyah ada. Masyarakat kita Bapak Ibu sekalian mengalami stunting. Muhammadiyah hadir dengan rumah sakitnya. Kita punya hampir 200 rumah sakit yang sangat besar. Dan yang terbanyak itu di Jawa Timur. Saya baru menguji S3 dari Jawa Timur, baru pulang saya dari Malang. Saya bertemu dengan Ketua PDM Malang, Profesor Abdul Haris. PDM Kota Malang punya 5 cabang. Saya tanya, berapa RKPDM-nya? Anggaran belanja keuangan PDM Kota Malang itu per tahun berapa? Dia mengatakan 2 miliar. Saya berdasarkan PDM Sumur ngurusin 27 PDM se-Sumatera Utara, RKPDM kami hanya 1,4 miliar. Kenapa Malang bisa seperti itu? Karena pimpinannya gila, Bapak Ibu. Gila ide, gila berbuat, gila nyumbang. Dan mereka berpuasa selama sekian tahun, maka generasi sekarang mereka menikmati hasil dari puasa itu. Artinya mereka sekarang berhari raya. Maka cabang kita Kamiruan, ada mau maju, abang semua bersama dengan pimpinan harus puasa dengan makan minum. Baru kita bisa maju. Masuk ke Muhammadiyah ini jangan ada vested interest, ada personal interest. Tapi masuk ke Muhammadiyah, aktif di Muhammadiyah karena kita ingin berbuat lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Ada keikhlasan di situ. Maka ada soal ikhlas.
Artinya murni, tidak bercampur, nggak mengharapkan apapun. Tapi kemudian Bapak Ibu, kata ikhlas dalam konteks masyarakat kita berbuat tanpa mengharapkan imbalan, bukan itu. Ikhlas itu syaratnya 3, niat karena Allah. Yang kedua, yang kita lakukan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, kita kerjakan secara profesional. Maka kalau saya ceramah di sini, saya mendapatkan amplop lengkap dengan isinya, saya terima, itu ikhlas Bapak Ibu. Karena saya profesional. Jadi kan kalau kita ceramah cerita amplop sensitif toh. Ini ada ustaz yang tak berani mengungkap itu. Saya wakili perasaannya pada saat itu. Ada juga ustaz datang ke satu tempat, bilang saya datang kemarin tiap bulan, tak usah dibayar apa, saya ikhlas. Tapi dia tak menyiapkan materi, dia kerjakan secara amatir. Dalam situasi dan kondisi tertentu tanpa alasan yang jelas dia nggak datang. Meskipun dia tak mendapatkan imbalan, tapi dia tak ikhlas itu. Ukurannya bukan itu. Sama juga dengan kami yang bekerja di amal usaha, selalu dipentung dengan sebuah kalimat, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu merupakan kritik dari Kiai Dahlan kepada para pengusaha yang ketika itu ada kegiatan Muhammadiyah, dia datang nimbul jualan produknya, tapi nggak peduli dengan dakwah Muhammadiyah, muncul kalimat itu. Kalau saya sebagai dosen misalnya di amal usaha Muhammadiyah, Bapak Ibu sebagai guru di amal usaha Muhammadiyah, kita kerja secara profesional mendapatkan gaji nggak apa-apa. Hidup-hiduplah Muhammadiyah agar kader Muhammadiyah bisa hidup dari Muhammadiyah. Setuju nggak dengan kalimat itu? Maka kita perlu revitalisasi ideologi Muhammadiyah kita kembali agar memang betul-betul kita memahami kemana arah Muhammadiyah ini. Jadi Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian nggak cukup hanya sekedar ngaji di ranting. Ngaji itu macam-macam. Ada pengajian umum, di pengajian umum semua bisa hadir di sini. Ada pengajian pimpinan, betul-betul dikaji materi-materi yang mendalam. Itu yang hadir nggak banyak. Khusus pimpinan, the ruling elite di cabang, the ruling elite di Aisyah. Kaji tentang kemuhammadiyah, kaji tentang keaisyahan, betul-betul dibuka di situ Bapak Ibu. Maka saya memilihkan juga di PDN Kota Medan ada short course kemuhammadiyahan, kursus singkat kemuhammadiyahan itu. Kan banyak di antara kita ini yang nggak ngerti tentang Muhammadiyah. Ada sahabat-sahabat kita yang lain dari organisasi lain bawa paham lalu kita terima di sini. Kemudian ada sahabat kita yang sepertinya kok penampilannya bagus, religius dan seterusnya. Lalu kita perintahkan dia untuk mengisi pengajian di tempat kita, padahal ideologinya belum tentu sama dengan kita. Maka kata Prof. Syafiq Murni itu belakangan muncul varian-varian baru di Muhammadiyah. Yang pertama adalah MUNU, Muhammadiyah NU. Apa salah NU? Enggak. NU itu sahabat dekat kita, karib kerabat kita. Kalau di Sumatera Utara ini ada MUWAL namanya, Muhammadiyah Al-Wasliyah. Pimpinan cabang di Muhammadiyah sekaligus pimpinan cabang di Al-Wasliyah, merangkap ketua perwiritan. Yang lebih parah lagi Bapak Ibu, ada yang disebut dengan fenomena Musa, Muhammadiyah Salafi. Salafi itu hanya dua Bapak Ibu, iman kepada Allah dan sholat. Kebaikan bagi Salafi itu sholat berjamaah, bagi Muhammadiyah enggak itu. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Bagi Muhammadiyah sholat harus empiris. Laisa kullu musallin yusalli, innama ataqabbalu sholata mimman tawaddu'a li aqwamati wa kaffa syahawati an-nahari min. Tak semua orang yang sholat-sholatnya aku terima. Aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang rendah hati di hadapanku dan rendah hati di hadapan manusia. Maka Bapak Ibu yang tiap hari sholat di masjid, jangan nyalah-nyalahkan orang yang jarang datang ke masjid. Yang jarang sekali datang ke masjid, naikkan frekuensinya agar rajin ke masjid. Ingat, ada sebuah penelitian, semakin rajin orang beribadah secara ritual, semakin besar buruk sangkanya kepada orang lain. Ngeri nggak itu Bapak Ibu sekalian? Semakin merasa benar Pak, seolah-olah dialah panitia hari kiamat.
Wa ya'muruna bil ma'ruf, lakukan gerakan kebudayaan. Maka Kiai Dahlan itu melakukan gerakan kebudayaan dalam hidupnya Bapak Ibu. Kiai Dahlan konsen dalam konteks pendidikan, ini terutama anak-anak muda kalian ini. Ini anak-anak muda ya. Ini agak tua. Anak muda. Man fa'alahu ta'limu wa masyabahi faqabbir alaihi arba'in wafatihi. Anak-anak muda di antara kalian yang malas membaca buku, maka silakan bertakbir 4 kali. Itu tanda kematian kalian sudah datang. Mati yang sesungguhnya tidak masalah, tapi pada saat kita hidup tapi dianggap mati, wujudi keadaan hadirnya tidak dianggap hadir, sedih Bapak Ibu sekalian. Sementara kebahagiaan kita dalam hidup pada saat kita hadir dihargai oleh orang, disitulah rasa kebahagiaan. Betul kan ayah anda? Wa ma lam yadhkurna ta'al misa'ah tajawatu larja'atulah hayati. Siapa di antara kalian yang malas untuk belajar, ingat di akhir hayatnya dia akan merasakan betapa pahitnya hidup dalam kebodohan kita. Saya ke Jepang Bapak Ibu sekalian. Di Jepang itu saya lihat jumlah penduduknya 140 juta. Jepang tak seluas Amerika, tapi jumlah perpustakaan di Jepang jauh lebih banyak daripada perpustakaan di Amerika Serikat. Sebab setiap orang berdiri baca buku, baca buku. Mereka hidup dalam reading society, masyarakat baca. Di mana saja baca maka mereka pintar. Kalau kita watching society, masyarakat tonton, kecelakaan ditonton, bukan ditolong. Nih Pak Ketua Cabang, ajak dulu pimpinan cabang dan pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah ini untuk jalan-jalan keluar. Tadi kata siapa itu? Jalan-jalannya agak jauh sedikit. Ini jalan-jalan itu Pak jangan kelompok pakam. Kalau dekat jalan-jalan dulu ke kampung Jawa, ke desa Jawa sana itu Pak, di tengah kota Bangkok, Thailand. Dulu Pak, ketika Kiai Dahlan melakukan proses internasionalisasi, beliau kirim anaknya sekolah ke India. Setelah selesai dipanggil pulang, di tengah jalan dapat informasi terjadi political riot di Indonesia. Kekacauan politik. Kiai Dahlan mengatakan, kok jangan pulang dulu, carilah dulu tempat yang lain. Yang nanti kalau situasi dan kondisi aman balik ke Indonesia. Akhirnya anak Kiai Dahlan yang bernama Siraj Sedahlan itu pergi ke Nusantara, bagian yang lain Bapak Ibu. Akhirnya sampailah ke Thailand. Sampai ke Thailand, di sana kemudian menikah, lahirlah cucunya, namanya Winai Dahlan. Winai Dahlan itu sekarang berkebangsaan Thailand, paspornya Thailand, keturunan dari Kiai Dahlan, tapi nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Dia bisa ngomong bahasa Thailand dan bahasa Inggris. Dan dia oleh raja Thailand diamanahkan untuk mengelola halal center, dan itu terbesar di Asia Tenggara. Itu ada di Chulalongkorn University. I have been there, saya sudah kesana. Jadi itu proses internasionalisasi. Nah sekarang Muhammadiyah itu kan diekspor ke dunia internasional. Barat itu sangat sentimen kepada Islam. Ketika bicara tentang Islam, Barat itu yang terbayang adalah Timur Tengah. Islam Mesir, Islam Irak, Islam Suriah, yang sekarang itu sudah sempoyongan. Maka para teroris itu lahir dari Afghanistan, itu negara gagal. Teroris itu lahir dari Pakistan, itu negara gagal. Teroris itu lahir dari Suriah, itu negara gagal. Teroris itu lahir dari Boko Haram itu di Nigeria, itu negara gagal. Dan itu yang akan mengekspor Islam ke dunia, termasuk masuk ke Indonesia, melakukan bom peledakan bunuh diri di beberapa tempat. Itu adalah orang-orang gagal. Maka kader-kader Muhammadiyah yang lahir dari keluarga gagal akan gagal mengelola cabang Muhammadiyah dan Aisyah. Maka dibenarkan dulu internal kita, dikuatkan dulu internal kita. Baru kemudian nanti Muhammadiyah dan Aisyah ini bisa besar Bapak Ibu sekalian. Dan kita patut bangga itu dengan ketua-ketua Muhammadiyah, terutama yang sekarang saya sangat kenal dekat itu Bapak Ibu secara pribadi. Coba kita lihat riwayat hidup Kiai Dahlan. Masya Allah Kiai Dahlan hebat betul Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu saya sarankan kepada kita semua, cobalah Muhammadiyah Aisyah, khususnya Aisyah nanti kaji dulu Ibu Ketua PDA terkait dengan riwayat hidup Nyi Walidah Ahmad Dahlan. Itu memang betul-betul perempuan berkemajuan. Dia tidak hanya menyumbangkan hartanya di jalan Allah, tapi hidupnya dia sedekahkan di jalan Allah Bapak Ibu. Dia jual dunia untuk kepentingan akhirat.
Itu nyiwa tidak amanah, maka dia pahlawan nasional. Maka jangan tuduh Muhammadiyah teroris. Berapa banyak pahlawan yang lahir dari rahim Muhammadiyah? Ada yang menuduh Pak Ade Samsudin sebagai tokoh fundamentalis dan ekstremis. Ada yang menyatakan Muhammadiyah itu ekstremis. Kamu nggak sadar, kamu nggak tahu konsep yang namanya semua Kristen Muhammadiyah itu. Kristen Muhammadiyah itu adalah kampus-kampus Muhammadiyah yang 70-80% mahasiswanya adalah Kristen dan Katolik. Yang mohon maaf setiap bulan masuk Islam dan tak pernah diekspos karena menghormati masyarakat yang ada di sekitarnya. Lalu ada tak gereja di dalam kampus itu? Nggak ada, karena di sekitar kampus sudah ada gereja. Tapi di daerah Maluku mereka itu diberikan kesempatan untuk kebaktian di sekolah Muhammadiyah. Hebat nggak Muhammadiyah itu? Jadi jangan ajari Muhammadiyah pluralitas, sudah matang. Ini juga perlu diketahui oleh ustaz-ustaz kita yang angkat pengajian itu dalam halal mubah makruh. Ingat, di mata keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, Bapak Ibu, itu ada 4 aspek yang gak bisa ditinggalkan. Yang pertama itu adalah akidah, keimanan. Iman itu Pak, gak hanya selesai dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman itu syahadat. Syahadat artinya kesaksian. Maka Muhammadiyah merumuskan sebuah pokok pemikiran namanya negara Pancasila sebagai darul ahli wa syahadat, kesaksian. Yuk kita buktikan, kita sumbang Indonesia ini. Hebat Indonesia ini Bapak Ibu. Hebat Muhammadiyah ini. Kemarin COVID saja Muhammadiyah itu mengumpulkan uang 50 miliar. Berapa triliun ya? Triliun kayaknya. 1,3 triliun untuk COVID. Nah kemarin kita mengumpulkan dana terkumpul sekitar 50-60 miliar untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ibu-ibu mengatakan kita bantu saudara kita kaum muslim di Palestina sana, Bu. Di Palestina itu khususnya jalur Gaza Strip itu Bapak Ibu, di sana ada umat Islam, ada Yahudi, ada Kristen, ada musyrik. Jadi yang kita bantu itu kemanusiaan, yang bukan hanya umat Islam. Jadi jangan eksklusif. Jadi Muhammadiyah itu membantu bukan berdasarkan keyakinan agama, tapi berdasarkan kemanusiaan. Maka Muhammadiyah gerakannya keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Jadi di Jerman itu ada ortom kita namanya adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan itu anggotanya orang-orang Jerman yang non-Muslim bahkan. Jadi sangat terbuka dan mereka simpati dengan ajaran Islam itu Bapak Ibu sekalian. Yuk kita belajar dari Nyi Walidah Ahmad Dahlan itu. Yang kedua kita belajar dari Kiai Abdi Ahmad Dahlan itu Pak. Hebat betul. Dari garis keturunan dia pintar. Kemudian pribadinya dia pintar, dan dia dalam mengajarkan kita hijrah sebab dia 2 kali tinggal di kota Mekah, dan di sana dia bersentuhan dengan pemikiran pembaruan, bersentuhan dengan pemikiran Abdul Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani. Maka bagi Bapak Ibu yang